Hai, hari ini aku mau kasih tahu kalian kalau aku punya segmen baru di YouTube aku, yaitu Get Ready Curhat With Me. Dan ini tuh isinya tentang curhatan aku gitu, tapi sambil skincarean, sambil make up. Dan aku mau disclaimer kalian kalau konten ini tuh udah ada di YouTube-nya beauty content creator favorit aku, yaitu Mama Yayin atau Riri Prams. Jadi kalau misalnya sama konsepnya, iya memang sama karena aku ngambilnya dari kontennya dia. Aku niru gitulah guys. Di YouTube aku sekarang akhirnya udah ada dua konten atau dua segmen, yaitu segmen yang ini, Get Ready Curhat With Me, dan yang satunya adalah Ceririta. Dan Ceririta itu isinya tentang sejarah-sejarah kerajaan Nusantara gitu guys, tapi videonya baru dua karena aku males upload dan aku males filming. Dan ini adalah video pertama aku di segmen ini. Jangan lupa kalian terus tonton ya guys ya. Aku mau nanya dulu deh sama kalian, kalian tuh punya gak sih temen yang kalian blacklist dari hidup kalian, atau kalian udah gak mau temenan lagi tuh sama dia karena ya mungkin dia udah sakit banget atau udah toxic banget, udah bikin hidup kalian tuh jadinya negatif gitu guys. Nah kalau kalian punya, sama aku juga punya, dan aku bakal ceritain itu hari ini. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Nah, karena ini adalah Get Ready Curhat With Me, jadi kita sambil skincarean gitu guys ceritanya. Aku pakai lip balm dulu, oke. Pertama-tama, aku tuh punya temen. Aku temenin sama dia kurang lebih 25 tahun. Dan for your information, umurku sekarang tuh 25. Otomatis aku temenan sama dia dari bayi dong. Kita tuh temenan baik-baik aja. Pokoknya gak pernah ada masalah sejak kita bayi. Tapi mulai ada masalah itu waktu kita udah pada bocil-bocil gitu, udah pada sekolah. Dan waktu itu aku pulang sekolah terus disuruh mamanya untuk singgah ke rumahnya dulu. Jangan pulang ke rumahku dulu, singgah dulu ke rumahnya. Dan diajak makan siang bareng tuh di rumahnya. Diajak makan siang bareng di rumahnya. Dan waktu itu mamanya bilang sama aku, bukan bilang ya, nanya, aku tuh hafal gak nama-nama hari gitu kan. Ya aku jawab dong, aku hafal, karena emang aku hafal kan. Terus disuruh lah menghafal di depan dia gitu kan, nama-nama hari. Ya aku hafal aja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari gitu ya. Pokoknya gitu. Tiba-tiba si mamanya temanku ini itu ngebandingin aku sama dia. Dan dia bilang, itu loh si Riri aja bisa, masa kamu gak bisa? Aku kaget dong, kok dibanding-bandingin gitu kan. Dan aku posisinya nggak tahu kalau ternyata dia nggak bisa, nggak hafal gitu nama-nama hari itu kan. Mulai dari situ dia udah netting sama aku, udah males temenan, dan udah males aja lah pokoknya gitu. Tiap aku ajak dia main, dia tuh nggak mau, karena nggak tahu alasannya dia tuh karena mau main sama yang lain gitu. Udah pokoknya udah nggak temenan lagi lah sama aku. Akhirnya aku cari temen yang lain dong gitu kan. Singkat cerita, kita mulai gede nih ya, SMP kelas 3. Nah aku tuh satu sekolah sama dia, tapi kita beda kelas. Waktu semester 1 di kelas 3 itu ulangan nih kan, ulangan semester 1 dan bagi rapot, aku tuh dapat peringkat 2 guys. Dan ternyata dia juga di kelasnya tuh dapat peringkat, tapi aku lupa dia antara peringkat 1 atau peringkat 3 gitu. Tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tanpa ada badai, dia cerita sama teman-temannya yang notabene juga teman-temanku. Dia cerita kalau aku itu hoki dapat peringkat 2. Cuman ya aku pikir-pikir waktu itu mungkin hoki beneran kali ya, karena emang dari SD aku tuh nggak pernah dapat peringkat sama sekali. Waktu SMP kelas 3 itu aja dapat peringkat 2. Udah senang banget kan ya, tapi langsung dijatuhin gitu sama dia karena dia bilang aku hoki. Akhirnya aku belajar terus, aku mau buktiin tuh sama dia kalau nanti pas kelulusan aku masih bisa dapat peringkat. Dan iya bener aja guys, kelulusan aku masih dapat peringkat 2 di kelasku ya, bukan di sekolahan. Masih tingkat kelas, nggak apa-apa, yang penting aku peringkat 2. Ternyata dia nggak dapat peringkat waktu itu. Dan mulai dari situ nettingnya tuh tambah gitu sama aku, dia udah tambah nggak suka, tambah benci, dan ya dia akhirnya ngejauhin aku. Terus satu hari dia nanya sama aku mau sekolah SMA di mana. Aku bilang lah aku mau di SMA ini. Terus dia bilang oh aku mau SMA ini. Jadi kita beda SMA tuh guys, beda sekolah tuh. Tapi ternyata dia nggak betah di sekolahan barunya. Akhirnya kelas 2 SMA dia pindah di sekolahan yang sama aku. Oke deh, nggak apa-apa. Aku waktu itu masuk ke IPA dan dia masuk ke PS. Jadi dulu ya masih zamanku sekolah, itu penjurusan itu ada di kelas 2 guys, bukan kelas 1. Kalau sekarang kan mulai kelas 1 udah penjurusan ya.
Terus aku masuk IPA, dia masuk IPS, dia temenan sama teman-temanku juga, dan ya teman-temanku juga banyak yang masuk IPS, tapi banyak juga yang masuk IPA gitu kan. Ya pilihan masing-masing lah mereka mau masuk di mana. Kita singkat lagi nih ceritanya. Satu hari OSIS rapat. Biasanya kan kalau kita mau kelas meeting, sebelum ulangan itu udah rapat duluan tuh. Jadi OSIS rapat kalau di kelas meeting nanti itu akan ada satu lomba, yaitu cerdas cermat. Dan cerdas cermatnya ini digabung antara anak IPA dan anak IPS. Aku mikir gini, gak mungkin anak IPA sama anak IPS bisa digabung cerdas cermatnya, karena ya basic pelajarannya mereka aja beda kan. Anak IPS tuh ya belajar tentang IPS, anak IPA yang belajar tentang IPA. Jadi kayak basic mereka tuh udah beda dan gak mungkin digabung gitu. Waktu itu aku kurang sependapat tuh sama OSIS. Terus satu hari aku jalan sama si teman aku ini, sore, jalan-jalan sore lah, biasa anak-anak ABG labil gitu ya. Jalan-jalan sore, terus dia tiba-tiba tanya sama aku. Dia tanya, di kelasku itu siapa yang mewakili untuk maju di cerdas cermat nanti. Terus aku jawab dong, siapa aja yang maju di kelasku, yang biasanya memang ikut-ikut lomba ya kan. Terus dia sambung, kalau di kelas dia yang mewakilin itu dia. Ya karena dia temenku, aku seneng dong kalau dia ikut lomba kan. Dan aku akhirnya doain, ya semoga menang, kata aku gitu. Mungkin karena dia udah terlanjur netting kali ya sama aku, jadi kayak aku mendoakan dia pun dia mikirnya aku merendahkan dia gitu, padahal enggak. Tapi setelah aku bilang semoga kamu menang, aku bikin satu statement di sana. Aku bilang gini, harusnya nggak gitu ya, kalau misalnya memang mau cerdas cermat ya udah IPS IPS aja, IPA IPA aja, jangan digabung karena otaknya beda. Aku bilang gitu, anak IPA sama anak IPS beda, pelajarannya beda, nggak bakal bisa digabung. Dan dari kata-kata itu, dari kalimat itu, dari statement itu, dia nangkapnya bukan apa yang ku maksud gitu ya. Terus aku ingat banget, aku jalan sama dia itu kan hari Sabtu sore ya, berarti hari Minggu. Terus Senin kita sekolah lagi. Waktu hari Seninnya aku datang ke sekolahan, aku bingung banget kenapa. Karena anak-anak IPS itu ngeliatin aku sinis semua, nggak ada senyum-senyumnya sama sekali. Ya pokoknya kayak orang marah gitulah. Aku kaget dong, aku nggak tahu kenapa kok mereka kayak marah gitu sama aku. Akhirnya aku ya udah jalanlah aku sampai ke kelasku. Waktu aku duduk, aku didatengin sama satu bestie aku juga. Dia anak IPA juga. Dia nanya sama aku, kamu ngapain ngomong kayak gitu? Aku kaget guys, aku ngomong apa? Kan aku gak ngomong apa-apa ya. Terus dia bilang, kamu ngapain jelek-jelekin anak IPS? Aku kaget lagi dong, bertubi-tubi nih kagetnya nih. Aku jelek-jelekin anak IPS? Kapan? Dan ngapain aku jelek-jelekin anak IPS ya kan? Terus dia marah, dia tinggalin aku, dia bilang udah pikir aja sendiri gitu. Terus pas istirahat aku dipanggil lah. Istirahat pertama aku dipanggil ke ruang guru. Di ruang guru aku disuruh untuk minta maaf sama anak IPS dari kelas 2 sampai kelas 3 semuanya, keliling kelas, masuk-masuk kelas mereka. Pertamanya aku keberatan guys, karena aku gak ada salah apa-apa dan aku gak perlu minta maaf sama mereka karena aku gak ada salah apa-apa gitu kan. Tapi kata guruku, ya daripada masalahnya panjang, mending kamu minta maaf aja walaupun kamu gak salah. Akhirnya aku iyain deh, kayak ya udah biar masalahnya cepet kelar daripada berlarut-larut gitu kan. Akhirnya aku iyain aja deh, yaudah ayo aku minta maaf gitu. Tapi suasananya bener-bener kacau banget. Waktu aku masuk kelas mereka, aku dilemparin pakai tisu, dilemparin pakai kertas, pokoknya dilempar macam-macam sama mereka guys. Aku minta maaf, aku bilang di sana, aku minta maaf, aku nggak tahu salahku apa, yang penting aku minta maaf sama kalian kalau kalian marah sama aku dan kalau aku ada salah sama kalian. Aku di sini sekolah dan aku nggak mau masalah ini berlanjut, aku bilang gitu kan. Aku tuh udah gemetar, udah nangis, udah takut karena dilempar-lemparin gitu guys. Dan aku tuh nggak tahu sampai saat itu salahku tuh apa sama mereka. Udah selesai keliling kelas untuk minta maaf, akhirnya aku balik ke kantor guru dan aku masuk ke ruang BP atau ruang BK. Di sana aku ketemu guru BK yang juga bestie aku banget ya, aku deket banget sama guru BK-nya gitu. Dan ada satu guru lagi yang aku juga deket. Jadi kita bertiga tuh di dalam ruangan itu sama 2 guru dan aku ya kan. Terus aku nanya, aku minta penjelasan lah di sana. Kenapa aku harus minta maaf? Karena aku nggak tahu aku salah apa. Si guru BK ini ketawa karena aku tuh dibilang pura-pura nggak tahu, pura-pura bodoh gitulah. Terus aku bilang dong, aku yakinin kalau emang aku nggak tahu. Nah mulai dari situ si guru ini berubah guys, kayak kamu beneran nggak tahu salahmu apa gitu kan. Jadi mereka bingung tuh.
Ya mereka bingung, apalagi aku tambah bingung kan. Akhirnya aku dijelasin masalahnya apa, dan ternyata masalahnya adalah, katanya gosip yang beredar kalau aku tuh ngomongin anak IPS tuh goblok-goblok, bodoh-bodoh, nggak bisa nyaingin anak IPA. Padahal aku nggak pernah ngomong kayak gitu guys. Kasar banget nggak sih? Aku nggak pernah ngebeda-bedain orang. Aku nggak pernah ngebeda-bedain IPS sama IPA. Aku nggak pernah ngebeda-bedain orang miskin sama orang kaya, nggak pernah. Kenapa bisa-bisanya ada gosip kayak gitu? Akhirnya aku mikir, di sana aku mutar otak, aku mikir banget, kenapa bisa ada gosip itu? Dan ya, aku ingat sore Sabtu aku ada jalan sama si temanku ini dan kita bahas tentang masalah IPA dan IPS. Di situ aku jelasin ke guru aku ceritanya gimana, mulai dari awal kami jalan dan apa aja yang kami omongin di atas motor. Aku ceritain semuanya dan guru aku kaget. Dan dia akhirnya curiga sama si orang itu juga. Terus tiba-tiba ada satu guru masuk ke ruangan BP ngomong gini sama aku langsung, kita cari siapa yang kambing hitamkan kamu ya, karena saya yakin kamu gak mungkin ngomong kayak gitu. Dia bilang gitu guys. Aku kaget dong, kok bapak ini bisa seyakin itu gitu sama aku. Akhirnya aku ya aja kan, ngangguk-ngangguk. Dan ternyata yang harus kalian tahu, guru itu yang bilang kita cari kambing hitam itu adalah omnya si temanku ini. Akhirnya lama-lama dia tahu guys, ternyata si temanku ini lah yang nyebar gosip itu. Dan ya masalah ini gak diperpanjang. Dia si temanku ini cuma ditegur doang di rumahnya untuk nggak ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi gitu kan, ngefitnah orang sembarangan gitu kan. Tapi hal itu cukup bikin aku sakit hati banget sampai sekarang malah. 2 minggu setelah kejadian aku minta maaf itu, papaku meninggal. Nah, dia datang dong nih, si temanku ini datang ke rumahku. Dia minta maaf dan dia ngaku kalau dia yang udah fitnah aku. Dia yang udah sebarin kalau aku ngomongin anak IPS itu bodoh. Geram gak kalian guys? Kalian lagi berduka, lagi sedih-sedihnya ditinggal orang tua. Tiba-tiba ada yang ngomong, ngakuin hal yang nyebelin banget kayak gitu. Aku udah gak tahu mau berkata apa lagi. Aku cuma bilang sama dia, udahlah, nasi udah jadi bubur. Aku udah terlanjur dibenci sama anak IPS satu sekolahan. Mereka udah gak percaya lagi sama aku. Mereka udah gak mau temenan lagi sama aku. Dan itu gara-gara kamu. Kamu pikir aja sendiri. Perkara aku maafin kamu atau enggak, ya Allah aja maha pemaaf. Masa aku gak bisa maafin kamu? Oke, aku maafin kamu, tapi kamu gak bisa kan ngembaliin keadaan seperti semula. Aku bilang gitu. Karena gimana ya guys, gimana pun dia menjelaskan ke anak IPS kalau aku gak pernah ngomong gitu, anak IPS itu udah negative thinking sama aku, udah terlanjur gak suka, udah terlanjur benci gitu. Jadi kayak ya gak guna. Kamu mau ngakuin itu sekarang tuh gak guna. Nah, makeupnya udah selesai dan sebenarnya ini akhir daripada cerita ini ya guys ya. Aku hampir amnesia dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa menyenangkan selama masa SMA aku. Yang aku ingat itu cuman aku dilemparin kertas, dilemparin tisu, ya karena masalah itu, karena dia ngomong bohong itu gitu. Apa yang dia omongkan, sekecil itu yang dia omongkan itu berpengaruh besar terhadap hidup aku. Karena waktu itu aku sampai takut bersosialisasi, aku sampai minder, aku sampai takut ketemu orang karena aku trauma, benar-benar trauma. Dan itu benar-benar merubah hidup aku guys. Kejadian itu merubah hidup aku. Aku sekarang jadi lebih selektif memilih teman. Aku takut berteman dengan siapapun karena aku takut ketemu teman yang kayak gitu lagi. Tapi ternyata aku ketemu lagi sih sebenarnya, cuman nggak separah itu gitu ya. Dia akhirnya aku blacklist dari list pertemanan aku. Mungkin kalau aku ketemu sama dia di jalan ya say hello nggak apa-apa kali. Tapi kalau untuk temenan kayak dulu, jalan, curhat dan lain-lain, itu udah nggak bisa. Aku udah nggak bisa tolerir lagi apa yang dia lakukan ke aku. Dan ya aku udah nggak mau temenan sama dia lagi. Walaupun rumah kita masih deketan, tapi sekarang kita tinggal di tempat yang berbeda. Aku udah gak tinggal di rumah aku yang lama, rumah aku yang lama sekarang dikontrakin ke orang, dan aku tinggal di kota yang berbeda, dia juga tinggal di kota yang berbeda. Jadi ya kita gak ketemu juga sih, dan gak perlu ketemu juga mungkin ya, karena aku udah terlanjur sakit banget guys, sakit banget. Ini terakhir buat kalian, pesan dari aku, kalian jangan jadi kayak dia. Jadilah orang yang baik, karena gak ada ruginya orang berbuat baik dengan banyak orang guys. Dan kalau kalian punya temen kayak gitu atau ciri-ciri udah hampir mirip, udah fix tinggalin aja, udah gak usah temenan sama dia lagi, karena ujung-ujungnya yang sakit kalian, bukan dia.
itu ya guys, kalian harus perhatiin kesehatan mental kalian sendiri. Jangan sampai kesehatan mental kalian dirusak sama orang-orang sekitar kalian yang udah nggak sehat. Oke, itu aja ceritanya guys. See you on next video ya. Bye.